Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pada mata kuliah ekonometrika akan menjelaskan materi tentang ekonometrika dan ilmu ekonomi. Dengan saya sendiri sebagai moderator Zulfa Mutiarani, NIM 22060091, dan teman-teman saya. Ahmad Torik Kausar dengan NIM 2206193. Adelina Sibuan dengan NIM 22060094. Afriandi Dama Putra Fadilah dengan NIM 22060095. Alia Afifa dengan NIM 22060096. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh Adelina Hasibuan. Kepada Adel, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. Ekonometrika berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan metode matematika. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan ekonomi menggunakan model statistik dan matematis. Ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang memadukan metode matematika, statistik, dan ekonomi untuk menguji hipotesis, menganalisis hubungan kausal, dan meramalkan peristiwa ekonomi di masa depan. Woolrich 2006 menyatakan ekonometrika adalah pengembangan berbagai metode statistik untuk mengestimasi keterkaitan antar variabel ekonomi, menguji hipotesis yang diperoleh dari teori ekonomi, dan melakukan evaluasi dan implementasi kebijakan pemerintah maupun lembaga bisnis. Selanjutnya, tujuan ekonometrika. Tujuan utama dari ekonometrika adalah untuk menghubungkan teori ekonomi dengan data empiris. Dengan menggunakan model ekonometrik, para ekonom dapat menguji hipotesis, memprediksi hasil masa depan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Terima kasih kepada Adel. Untuk materi selanjutnya, itu akan dibacakan oleh Alia Afifah. Kepada Afifah, disilahkan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ekonometrika. Yang pertama yaitu alat analisis dalam melakukan pengujian mengenai keabsahan suatu teori dalam penelitian. Yang kedua, membantu bagi pembuatan keputusan dengan kemampuannya untuk menyediakan alternatif teknik simulasi. Yang ketiga, memprediksi berbagai persoalan manajemen keuangan dan manajemen personalia. Yang keempat, membantu dalam penulisan jurnal-jurnal ilmiah. Yang kelima, membantu pemerintah pada kasus seperti penerimaan pajak dan non-pajak, belanja pemerintah, konsumsi, dan hubungan masyarakat. Kemudian ada sumber data ekonometrika. Sumber data ekonometrika ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara khusus untuk tujuan analisis ekonometrika. Survei, wawancara, dan eksperimen adalah contoh data primer. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh sumber lain, misalnya data dari lembaga pemerintah atau lembaga penelitian ekonomi. Terima kasih kepada Alia Afifah. Untuk materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Ahmad Torik Kausar. Kepada Torik, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Zulfa Mutiarani. Selanjutnya ada materi tentang penggolongan ekonometrika. Ekonometrika teoritik berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Yang kedua itu ada ekonometrika terapan.
membahas penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrik terapan. Selanjutnya ada fokus ekonometrika. Fokus dari ekonometrika adalah berkaitan dengan yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, dan ketiga adalah analisis data. Data bisa dinyatakan dalam grafik, diagram, atau tabel. Selanjutnya metodologi ekonometrika. Yang pertama itu ada pernyataan teori atau pembuatan hipotesa berdasarkan teori. Yang kedua, menyatakan teori dalam model matematik. Yang ketiga, melakukan spesifikasi statistik atas model yang dibuat. Yang keempat, pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang kelima, melakukan estimasi parameter. Yang keenam, pengujian hipotesa. Dan yang terakhir adalah membuat peramalan dengan data yang digunakan. Terima kasih kepada Torik. Untuk materi selanjutnya, itu akan saya jelaskan mengenai jenis data ekonometrika. Yang pertama, itu ada data runtut waktu atau time series. Data runtut waktu ini merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Contoh data ini adalah hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia untuk setiap tahun sekali. Data yang sangat berguna dan seringkali dimanfaatkan oleh ahli ekonomi di Indonesia, ini digunakan untuk menganalisis perekonomian dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Data jenis ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan utama dari data cross-section adalah masalah heterogenitas. Suatu wilayah tertentu seringkali memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan wilayah lain. Sedangkan pada data runtut waktu atau data series merupakan sekelompok nilai observasi dari variabel yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Data ini biasanya dikumpulkan dalam interval waktu tertentu dan data ini secara harian, misalnya indeks harga saham bulanan, misalnya tingkat inflasi kuartilan, dan data produksi domestik bruto. Data yang bersifat runtun waktu ini sangat banyak digunakan dalam analisis ekonometrika. Namun, data ini bukan tanpa kelemahan sendiri. Menggunakan data time series sebagai alat analisis harus waspada terhadap kondisi regression yang secara agak lebih rinci pada bahas pengantar ekonometrika time series. Untuk yang ketiga, yaitu data poll and panel. Data ini merupakan gabungan misalkan jika jumlah series data tahunan relatif pendek, maka kita akan menghadapi masalah derajat kebebasan dalam pengujian hipotesis. Masalah tersebut dapat kita atasi dengan menggunakan data poll and panel data. Pada tingkat lanjut, analisis ekonometrika menggunakan data panel tersebut akan semakin berkembang dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini. Untuk selanjutnya yaitu data ekonomi dan bisnis menurut sifat pengukurannya. Yang pertama nominal. Data ini bersifat kualitatif, di mana setiap klasifikasi tidak memiliki arti urutan, kecil, besar, atau urutan. Contoh data semacam ini, misalnya jenis kelamin. Kita bisa memberi nilai atau kode 1 untuk jenis kelamin laki-laki dan 0 untuk wanita. Dalam memahami data ini, kita tidak bisa menafsirkan bahwa laki-laki lebih besar dari wanita, maupun angka 1 merupakan data yang lebih besar dari angka 0. Yang kedua, yaitu data ordinal. Merupakan data yang memiliki urutan. Sebagai contoh, data ini adalah kualifikasi pendidikan. Kita bisa mengurutkan angka 1. Merupakan pendidikan paling tinggi tamat SMP, angka 2 tamat SMA, angka 3 tamat perguruan tinggi, dan angka 4 menamatkan pasca sarjana. Angka 1-4 mengindikasikan bahwa semakin besar angkanya, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan observasi yang kita miliki. Yang ketiga yaitu data interval, merupakan data yang bersifat kualitatif atau numerik, namun tidak memiliki nilai nol absolut, sehingga rasio antara sebuah data dengan data lain tidak memiliki arti. Contohnya adalah data tentang suhu. Jika suhu suatu ruangan adalah 10 derajat Celcius dan suhu ruangan yang lain adalah 20 derajat Celcius, maka bukan berarti ruangan yang satu panasnya 2 kali lipat dari ruangan lainnya. Yang terakhir yaitu rasio, merupakan data yang memiliki nilai nol absolut dan bersifat kualitatif.
Contoh data ini, misalnya adalah berat benda yang diukur dalam kilogram. Jika sebuah benda memiliki berat 10 kg dan benda lain memiliki berat 20 kg, maka kita dapat mengartikan bahwa benda kedua lebih besar dibandingkan benda yang pertama. Untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Afriandi Damar Putra Fadilah. Kepada Rian, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Tahap-tahap dalam analisis empiris ilmu ekonometrika. 1. Menentukan pertanyaan riset yang harus kita jawab. 2. Menetapkan hubungan antar variabel ekonomi berdasarkan tinjauan teoritis dan temuan empiris dari riset sebelumnya. 3. Menetapkan teknik analisis ekonometrika yang tepat untuk menguji teori dan menganalisis hasil temuan empiris yang kita lakukan dengan teknik dan metode ekonometrika. 4. Model ekonometrika untuk menganalisis keterkaitan antara variabel biasanya menggunakan model analisis regresi. Selanjutnya, berdasarkan data hasil observasi kita bisa menentukan model ekonometrika yang paling tepat untuk kita gunakan dalam analisis empiris. Selanjutnya ada hubungan ekonometrika dengan ilmu ekonomi. Ekonometrika adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teori ekonomi dengan matematika dan statistika dengan tujuan menyelidiki fenomena empiris berdasarkan hubungan variabel ekonomi yang dibangun dari teori ekonomi. Terima kasih kepada Rian, dan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok 1. Segitulah penampilan presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah ekonometrika akan menjelaskan materi tentang ekonometrika dan ilmu ekonomi. Dengan saya sendiri sebagai moderator, Zulfa Mutiarani, NIM 22060091, dan teman-teman saya, Ahmad Torik Kausar dengan NIM 220693. Adelina Sibuan dengan NIM 22060094. Afriandi Dama Putra Fadilah dengan NIM 22060095. Alia Hafifah dengan NIM 22060096. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh Adelina Hasibuan. Kepada Adel, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. Ekonometrika berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan metode matematika. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan ekonomi menggunakan model statistik dan matematis. Ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang memadukan metode matematika, statistik, dan ekonomi untuk menguji hipotesis, menganalisis hubungan kausal, dan meramalkan peristiwa ekonomi di masa depan. Woolrich 2006 menyatakan ekonometrika adalah pengembangan berbagai metode statistik untuk mengestimasi keterkaitan antar variabel ekonomi, menguji hipotesis yang diperoleh dari teori ekonomi, dan melakukan evaluasi dan implementasi kebijakan pemerintah maupun lembaga bisnis. Selanjutnya, tujuan ekonometrika. Tujuan utama dari ekonometrika adalah untuk menghubungkan teori ekonomi dengan data empiris. Dengan menggunakan model ekonometrik, para ekonom dapat menguji hipotesis, memprediksi hasil masa depan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Terima kasih kepada Adel. Untuk materi selanjutnya, itu akan dibacakan oleh Alia Afifah. Kepada Afifah, disilahkan.
Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ekonometrika. Yang pertama yaitu alat analisis dalam melakukan pengujian mengenai keabsahan suatu teori dalam penelitian. Yang kedua, membantu bagi pembuatan keputusan dengan kemampuannya untuk menyediakan alternatif teknik simulasi. Yang ketiga, memprediksi berbagai persoalan manajemen keuangan dan manajemen personalia. Yang keempat, membantu dalam penulisan jurnal-jurnal ilmiah. Yang kelima, membantu pemerintah pada kasus seperti penerimaan pajak dan non-pajak, belanja pemerintah, konsumsi, dan hubungan masyarakat. Kemudian ada sumber data ekonometrika. Sumber data ekonometrika ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara khusus untuk tujuan analisis ekonometrika. Survei, wawancara, dan eksperimen adalah contoh data primer. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh sumber lain. Misalnya, data dari lembaga pemerintah atau lembaga penelitian ekonomi. Terima kasih kepada Alia Afifah. Untuk materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Ahmad Thorik Kautsar. Kepada Thorik, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Zulfa Mutiarani. Selanjutnya ada materi tentang penggolongan ekonometrika. Ekonometrika teoritik berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Yang kedua itu ada ekonometrika terapan, membahas penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrik terapan. Selanjutnya ada fokus ekonometrika. Fokus dari ekonometrika adalah berkaitan dengan yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, dan ketiga adalah analisis data. Data bisa dinyatakan dalam grafik, diagram, atau tabel. Selanjutnya metodologi ekonometrika. Yang pertama itu ada pernyataan teori atau pembuatan hipotesa berdasarkan teori. Yang kedua, menyatakan teori dalam model matematik. Yang ketiga, melakukan spesifikasi statistik atas model yang dibuat. Yang keempat, pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang kelima, melakukan estimasi parameter. Yang keenam, pengujian hipotesa, dan yang terakhir adalah membuat peramalan dengan data yang digunakan. Terima kasih kepada Thorik. Untuk materi selanjutnya, itu akan saya jelaskan mengenai jenis data ekonometrika. Yang pertama, itu ada data runtut waktu atau time series. Data runtut waktu ini merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Contoh data ini adalah hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia untuk setiap tahun sekali. Data yang sangat berguna dan seringkali dimanfaatkan oleh ahli ekonomi di Indonesia, ini digunakan untuk menganalisis perekonomian dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Data jenis ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan utama dari data cross-section adalah masalah heterogenitas. Suatu wilayah tertentu seringkali memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan wilayah lain. Sedangkan pada data runtut waktu atau data series merupakan sekelompok nilai observasi dari variabel yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Data ini biasanya dikumpulkan dalam interval waktu tertentu dan data ini secara harian, misalnya indeks harga saham bulanan, misalnya tingkat inflasi kuartilan, dan data produksi domestik bruto. Data yang bersifat runtun waktu ini sangat banyak digunakan dalam analisis ekonometrika. Namun, data ini bukan tanpa kelemahan sendiri. Menggunakan data time series sebagai alat analisis harus waspada terhadap kondisi regression yang secara agak lebih rinci pada bahas pengantar ekonometrika time series. Untuk yang ketiga, yaitu data pool and panel. Data ini merupakan gabungan misalkan jika jumlah series data tahunan relatif pendek, maka kita akan menghadapi masalah derajat kebebasan dalam pengujian hipotesis. Masalah tersebut dapat kita atasi dengan menggunakan data pool and panel data. Pada tingkat lanjut, analisis ekonometrika menggunakan data panel tersebut
akan semakin berkembang dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini. Untuk selanjutnya yaitu data ekonomi dan bisnis menurut sifat pengukurannya. Yang pertama nominal. Data ini bersifat kualitatif di mana setiap klasifikasi tidak memiliki arti urutan, kecil, besar, atau urutan. Contoh data semacam ini, misalnya jenis kelamin. Kita bisa memberi nilai atau kode 1 untuk jenis kelamin laki-laki dan 0 untuk wanita. Dalam memahami data ini, kita tidak bisa menafsirkan bahwa laki-laki lebih besar dari wanita, maupun angka 1 merupakan data yang lebih besar dari angka 0. Yang kedua, yaitu data ordinal. Merupakan data yang memiliki urutan sebagai contoh, data ini adalah kualifikasi pendidikan. Kita bisa mengurutkan angka 1, merupakan pendidikan paling tinggi tamat SMP, angka 2 tamat SMA, angka 3 tamat perguruan tinggi, dan angka 4 menamatkan pasca sarjana. Angka 1 sampai 4 mengindikasikan bahwa semakin besar angkanya, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan observasi yang kita miliki. Yang ketiga yaitu data interval, merupakan data yang bersifat kualitatif atau numerik, namun tidak memiliki nilai nol absolut, sehingga rasio antara sebuah data dengan data lain tidak memiliki arti. Contohnya adalah data tentang suhu. Jika suhu suatu ruangan adalah 10 derajat Celcius dan suhu ruangan yang lain adalah 20 derajat Celcius, maka bukan berarti ruangan yang satu panasnya 2 kali lipat dari ruangan lainnya. Yang terakhir yaitu rasio, merupakan data yang memiliki nilai nol absolut dan bersifat kualitatif. Contoh data ini misalnya adalah berat benda yang diukur dalam kilogram. Jika sebuah benda memiliki berat 10 kg dan benda lain memiliki berat 20 kg, maka kita dapat mengartikan bahwa benda kedua lebih besar dibandingkan benda yang pertama. Untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Afriandi Damar Putra Fadilah. Kepada Rian, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Tahap-tahap dalam analisis empiris ilmu ekonometrika. 1. Menentukan pertanyaan riset yang harus kita jawab. 2. Menetapkan hubungan antar variabel ekonomi berdasarkan tinjauan teoritis dan temuan empiris dari riset sebelumnya. 3. Menetapkan teknik analisis ekonometrika yang tepat untuk menguji teori dan menganalisis hasil temuan empiris yang kita lakukan dengan teknik dan metode ekonometrika. 4. Model ekonometrika untuk menganalisis keterkaitan antara variabel biasanya menggunakan model analisis regresi. Selanjutnya, berdasarkan data hasil observasi kita bisa menentukan model ekonometrika yang paling tepat untuk kita gunakan dalam analisis empiris. Selanjutnya ada hubungan ekonometrika dengan ilmu ekonomi. Ekonometrika adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teori ekonomi dengan matematika dan statistika dengan tujuan menyelidiki fenomena empiris berdasarkan hubungan variabel ekonomi yang dibangun dari teori ekonomi. Terima kasih kepada Rian dan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok 1. Begitulah penampilan presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.